Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmayanti, mahasiswi YAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini saya akan menshare kepada teman-teman tentang permasalahan kontroversi pendidikan inklusif. Permasalahan kontroversi pendidikan inklusif berdasarkan hasil penelitian Sunardi tahun 2009 terdapat 5 kelompok isu dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat implementasinya, tidak bisa atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri. Yang pertama, pemahaman inklusi dan implikasinya. A. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. B. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan interaksi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. C. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. 2. Kebijakan sekolah. A. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkelainan, sebagian sudah memiliki guru kelas, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK. B. Masih tercatat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus. 3. Proses pembelajaran. A. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk tim teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. B. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan app, dan dalam menentukan tujuan materi dan metode pembelajaran. C. Masih terjadi kesalahan praktik bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. D. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. E. Belum adanya panduan yang jelas tentang sistem penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam. F. Masih terdapat persepsi bahwa sistem penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemampuan belajar yang berarti. 4. Kondisi guru. A. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang sensitif dan proaktif, yet to dispel need children. B. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. C. Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing guru. D. Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin. Tersedianya model kolaborasi sebagai panduan serta dukungan anggaran yang memadai. Yang kelima, sistem dukungan. A. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah, tenaga ahli, perguruan tinggi, dan LTBK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas. D. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya yang cacat. C. Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource center bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerjasama maupun alasan geografik. D. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal. E. LPTK, PLB dalam diseminasi hasil penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitian belum dapat diwujudkan dengan baik. Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi, aturan, maupun bantuan teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan. Kontroversi pendidikan inklusi. Seperti halnya di Indonesia, di negara asalnya pun penyelesaian
mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas reguler menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak. 2. Biaya sekolah khusus relatif lebih mahal daripada sekolah umum. 3. Sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang dapat berakibat negatif pada anak. 4. Banyak anak berkelainan yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat. 5. Anak berkelainan harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama masyarakat lainnya. B. Kontra inklusi. Sedangkan para pakar yang mempertahankan penyediaan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak yang berkelainan berargumen sebagai berikut. 1. Peraturan perundangan yang berlaku mensyaratkan bahwa bagi anak berkelainan disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinum. 2. Hasil penelitian tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkelainan. 3. Tidak semua orang tua menghendaki anaknya yang berkelainan berada di kelas reguler bersama teman-teman seusianya yang normal. 4. Pada umumnya sekolah reguler belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena keterbatasan sumber daya pendidikannya. Oleh karena itu, meskipun sudah ada sekolah inklusi, keberadaan sekolah khusus atau segregasi seperti SLB masih diperlukan sebagai salah satu alternatif bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan yang memerlukan. C. Inklusi moderat. Melihat kontroversi yang lebih bersifat filosofis, Oxford dan Scott tahun 2000 mengemukakan bahwa dalam praktik istilah inklusi sebaiknya dipakai bergantian dengan istilah mainstreaming yang secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak berkelainan sesuai dengan kebutuhan individualnya. Penempatan anak berkelainan harus dipilih yang paling bebas di antara 8 alternatif di atas berdasarkan potensi dan jenis atau tingkat kelainan. Penempatan ini juga bersifat sementara, bukan permanen, dalam arti bahwa siswa berkelainan dimungkinkan secara luas pindah dari satu alternatif ke alternatif lainnya, dengan asumsi bahwa intensi kebutuhan khususnya berubah-ubah. Filosofinya adalah inklusi, tetapi dalam praktiknya menyediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Model ini juga sering disebut inklusi moderat dibandingkan dengan inklusi radikal, seperti yang diperjuangkan oleh mereka yang pro inklusi. Dengan mempertimbangkan masih banyaknya isu dan permasalahan dalam pendidikan inklusi di Indonesia saat ini, maka penting bagi pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Di antaranya perlu melalui kegiatan pengkajian atau monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia, dan hasilnya dijadikan rujukan untuk membuat langkah-langkah strategis menuju pendidikan inklusi. Peninjauan kembali kebijakan di tingkat sekolah, perumusan model-model inklusi, penggiatan program pendampingan, pemberdayaan LPTK/PLB sebagai pusat sumber dan dalam pendampingan, mengganti pola penataran pelatihan guru dari model ceramah kepada model lesson study atau minimal memasukkan lesson study sebagai bagian inti dari penataran pelatihan guru, pembuatan buku-buku pedoman serta menggalakkan program sosialisasi dan diseminasi. Mungkin itu rangkaian materi saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.